Halo teman-teman info fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Cin dan kali ini ada Ko Irwan Sunario kembali ya. Datang lagi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang camcorder ini, Sony apalagi nih? HXR MC88. Dan di luar dugaan ternyata di YouTube info fotografi itu cukup ramai, termasuk video yang top 3. Ya, sekarang terakhir saya cek udah menuju ke 5.000 view. Jadi dibandingkan dengan pembahasan kamera dan lensa itu, dia termasuk banyak peminatnya. Dan camcorder itu ya sangat banyak yang suka juga ternyata. Di luar dugaan ternyata video camcorder seperti ini yang profesional ini banyak menarik minat teman-teman di info fotografi. Makanya kita juga bikin lagi nih video yang follow up dari yang kemarin ini, karena komen-komen yang masuk juga luar biasa banyak juga dan juga yang penting di video ini kita juga mau menunjukkan karya dari Ko Irwan Sunario yang sudah mencoba menggunakan camcorder ini. Dan itu adalah pertanyaan atau komen yang paling banyak saya temui, misalnya footage-nya dong, hasilnya kayak gimana gitu ya. Bisa seperti apa. Betul. Oke, dan Coach Irwan udah cobain untuk ini, dan temanya kebetulan pas banget nih tentang Idul Fitri ya, tentang Ramadan ini. Jadi kita bisa langsung nonton dulu aja ya, nanti kita lanjutin lagi. Teman-teman bisa nonton dulu video hasil karya Ko Irwan ini, nanti kita akan bahas lagi gimana pembuatan video tersebut ya. Memang benar, lelaki tak bisa dipercaya. Ratih gelisah, sangat gelisah. Bersalah pada waktu itu, dan sekarang pun masih. Bunda, andai Ratih ajarkan cara pakai HP, andai wabah ini tidak merenggut dunia, andai Ratih bisa pulang ke desa dan memohon maaf. Besok Lebaran, aku mau pulang ke rumah ibu. Kan udah ada larangan nggak boleh mudik. Nanti kalau keluargamu sakit gimana? Ya kan belum tentu juga bisa pulang. Meskipun mau, kan transportasi juga terbatas. Ratih masih ingat, setiap Syawal kita rayain dengan gembira dan beriang syukur tak terkira. Bertukar senyuman, salam ziarah menziarahi. Ratih sangat suka kuih-muih ibu, apalagi ketupat rendang. Kita nggak pernah penat, masak dari malam sampai pagi. Asik bersembang dengan pakcik dan makcik. Bun, kenalin, ini David, pacar Ratih, baru datang dari Medan. Ratih, kamu yakin, Nak? Ratih yakin, Bun. Kedatangan David ke sini juga sekalian mau minta restu Bunda. Kami udah punya rencana untuk segera menikah. Astagfirullah, Nak. Jangan bercanda kamu. Menikah itu tidak mudah. Istighfar, Nak. Ratih paham Bunda khawatir, tapi zaman sekarang udah berubah. Beda sama zamannya Bunda dulu. Dan usia Ratih saat ini juga udah lebih dari cukup untuk menikah. Dan kami berdua juga udah saling bisa bertoleransi dan saling memahami. Pokoknya Bunda tidak setuju. Titik. Ramadan lalu, Ratih sangat bersalah, Bun. Lawan kehendak Bunda. Ratih tahu Bunda pasti melarang. Namun Bun, Ratih kesepian merantau. Ratih mau cepat nikah biar Bunda merasa tenang. Halo? David? Bunda kamu itu udah bilang kalau nggak setuju sama hubungan kita. Jadi jangan hubungi aku lagi ya. Bye. Tapi tunggu, David. Ternyata Bunda benar.
David itu penipu. Dan Ratih hanya dimanfaatkan. Ini udah nyambung ya? Enggak belum sih? Halo, Tinggal ngomong aja ini ya, halo? Bun. Halo? Halo Bunda. Rati? Kapan kamu pulang, nak? Bun, minal aidin ya. Rati minta maaf sama Bunda. Rati benar-benar minta maaf sama Bunda. Nah, sudah nonton kan teman-teman gimana? Keren kan ininya? Nah, kita bahas sama Ko Irwan dulu nih. Nah, pertama kita mulai dari idenya ini nih. Oke. Yang bikin konsep seperti ini dari segi cerita maupun cara pengambilannya yang saya rasa unik tuh gimana? Oke. Jadi memang konsep ini memang kita punya story-nya ya. Story-nya sebetulnya sebuah pesan untuk hari raya. Karena memang hari raya tahun ini memang tidak seperti biasanya gitu ya, dan kita menghadapi satu masalah pandemi gitu. Jadi kita mengangkat satu masalah ini dan kita membuat sebuah pesan ke masyarakat. Nah, ide ini juga kita juga terhalang karena kan sekarang lagi PSBB ya kan. Jadi makanya waktu mau kita syuting ini pun kita juga pikir-pikir wah gimana cara ambilnya ya. Kita harus membatasi jumlah, kita tidak bisa terlalu banyak set juga gitu. Bisa ke tempat umum Iya. Orang pun juga aktor-aktrisnya pun juga tidak bisa terlalu banyak ya kan. Scene-nya harus sangat-sangat pendek. Jadi makanya muncullah sebuah ide ini, yaitu satu one continuous long take shot gitu loh. Yang memang akhir-akhir ini memang lagi populer, yang seperti yang kemarin kita bilang kayak nonton film 1917 atau Extraction gitu kan. Nah, dan justru makanya itulah idenya kita membuat pesan hari raya ini, tetapi masih di dalam satu syuting yang sangat efisien gitu. Ya, efisien dan setnya satu tempat aja. Satu tapi tempat saja. Berkesan berubah-ubah tempatnya. Ada maknanya. Setiap gerakan sebenarnya ada maknanya juga gitu. Oke. Nah, dengan kaitannya dengan memilih ini sebagai untuk teknik itu gimana ceritanya? Betul. Jadi sebetulnya waktu kita mau mulai syuting tuh hari itu, sebetulnya kita sudah pasang kamera mirrorless, external monitor, seperti layaknya yang sering kita pakai sih. Yang seperti video yang kemarin itu seperti layaknya kita sudah pakai, yang saya agak terbiasa, biasanya kita akan pakai kamera itu. Namun karena ini pertama kali kita ambil satu one continuous long take nih, dan ternyata waktu kita mencoba untuk syuting ini, waktu lagi dry rehearsalnya, kameramen kita pun merasa sangat berat gitu loh. Total ya, bayangkan itu dengan gimbal ya kan, kita harus pasang extra monitor, baterainya lagi, lensanya gitu. Dan beberapa menit ya ininya ya. Harus steady banget. Dan semua gerakan pun harus sangat dikoordinasi sekali gitu ya. Sedikit gerakan yang salah pun akan bocor atau gimana gitu. Kalau misalnya harus ulang beberapa kali. Harus ulang berkali-kali gitu. Nah, jadi karena waktu itu kita coba, wah ini ternyata sangat berat, kita sangat wah nggak kuat nih kalau harus one long take 4 menitan gitu ya. Akhirnya kita coba deh ini MC88, apalagi kemarin waktu kita di YouTube kan banyak ya yang komen ya. Coba bisa nggak pasang di gimbal gitu. Atau hasilnya bagaimana gitu. Ada satu pertanyaan yaitu dia bilang apakah ada stabilization dan bagaimana solusi stabilization-nya, apakah dengan gimbal atau apa gimbal yang sesuai, mungkin ada bisa sharing apa kemarin. Gimana? Betul. Jadi waktu itu kita juga coba, wah ini ada ide bagus nih, gimana ya bisa nggak kita pasang camcorder ini ke gimbal ya kan? Jadi waktu itu kita cobain camcorder ini, memang kelihatannya agak mengganggu, top handle-nya mungkin nggak terlalu tinggi. Ini sebetulnya modular, ini bisa dicopotin gitu. Ini bisa dicopotin. Kemarin nggak pakai ini dong. Nggak pakai itu. Jadi dicopot ya. Kemarin kita belum sempat. Kita belum lihat juga kalau misalnya dicopotnya gimana. Ini kan bisa dicopot seperti ini. Jadi ukurannya jadi lebih praktis lagi. Lebih praktis lagi. Perlu. Saya masih bisa kurangin seperti kayak handle-nya ini saya bisa copotin lagi. Terus ini mat box-nya saya bisa copotin juga gitu. Jadi sehingga
sangat kecil dan waktu saya pasang di stabilizer Webuild S itu stabil, dia bisa kuat untuk menstabilkan gitu. Baik. Jadi ini asik sekali, bisa berubah bentuk nih ya total. Kalau misalnya traveling nggak perlu audio atau top panel, bisa juga seperti ini, atau dipasang di gimbal ternyata bisa untuk continuous shooting. Iya, jatuhnya lebih ringan karena saya nggak usah pakai external monitor. Baik. Jadi dengan monitor yang di sampingnya itu udah bisa rotate, kita bisa kameramen udah bisa lihat dari top view gitu. Jadi waktu muter, waktu ambil syuting itu pun praktis, jelas dan sangat praktis. Ya. Oke, selanjutnya tentunya kita akan bahas sesuatu yang sangat penting bagi teman-teman yang mungkin mempertimbangkan menggunakan ini, yaitu kualitas gambar video yang dihasilkan. Memang kita sudah sama-sama nonton ya tadi ya. Dan bagi saya sebagai di fotografi ya, misalnya agak awam di videografi, menurut saya sih gambarnya sudah oke banget ya, dari warnanya, detailnya. Nah, tapi menurut Ko Irwan sendiri gimana pengalaman waktu mengedit, melihat kualitas gambar itu gimana? Jadi jujur sewaktu kita mau pasang MC88 ini dan waktu syuting kita juga agak khawatir nih apakah cukup nih ya dengan sensor 1 inci ini, apakah bisa mendapatkan hasil yang kita mau. Soalnya kadang-kadang kita mau color grading atau kita mau color correction mungkin akan limitasi di itu 1 inci itu. Tapi ternyata setelah kita syuting dan kita compare footage-nya, ternyata lumayan cukup gitu. Dengan cahaya yang cukup, sebetulnya hasilnya sangat puas gitu. Saya sangat puas gitu dengan satu one take tanpa terlalu banyak color correction, color grading, ternyata hasilnya oke. Dan kualitas ini kan yang dihasilkan ini kan formatnya AVC HD. Memang bitrate-nya tidak segitu besar seperti kayak AVCS. Namun dengan AVC HD ini ternyata saya merasa gampang sih sebetulnya. Cahaya sih cukup. Yang penting cahaya harus cukup ya. Ya, jadi ternyata sulit dibedakan juga dengan kamera mirrorless yang biasa kita tahu untuk rekam video ya. Jadi oke banget. Color correction-nya pun seperti kayak memang kita tidak terlalu fleksibel, bisa kayak range dia punya dynamics-nya kalau terlalu highlight-nya kalau terlalu tinggi atau apa kita bisa turunin atau apa. Memang dia tidak begitu terlalu fleksibel gitu. Iya. Soalnya kita lihat di video juga ada di mana ada pas hadapannya di luar jendela itu kan agak sedikit WhatsApp di situ yang mungkin itu yang membedakan ya sensor kecil itu untuk menarik itu sulit sekali. Jadi memang kelemahan dari MC88 ini memang picture profile-nya dia belum ada picture profile yang seperti kayak yang di kamera mirrorless ya yang sudah ada S-Log 3, udah ada HLG gitu. Nah, kita masih bisa mainin sama dia punya highlight gitu ya. Yang ini memang terbatasnya itu di situ. Cuma kalau kita jaga memang sih oke gitu. Iya, tergantung kalau teman-teman bisa controlling, misalnya lightingnya bisa dikontrol dengan konstan tidak terlalu banyak perbedaan terang gelapnya, itu oke banget ya, akan menghasilkan hasil yang konstan dan bisa dinikmati ya dengan baik. Jadi, dan walaupun waktu ini kita juga lupa untuk pakai dia punya ND filter, kan dia memang bisa dia bisa ke ND filter yang 1, 2, 3 settingnya gitu jadi ya. Pas menuju ke sana mungkin ND-nya dipasang jadi agak sedikit gelap. Cuma sayangnya kan ini kan one continuous shot nih, one continuous shot kalau kita pasang kita naikin ND-nya akan berasa gitu. Ada gitu ya. Iya, kecuali kalau kita camcorder yang ND filternya sudah bisa auto. Nah itu highlight-nya itu bisa dijaga. Iya. Nah, saya baru ingat lagi di komen juga ada yang menanyakan tentang sistem autofocus. Kita kan tahu kalau di fotografi, di kamera foto tuh Sony itu tergolong leading inovatif in tracking ya yang subjek auto. Nah, kalau yang camcorder kan mungkin berbeda. Nah, bisa diceritain pengalamannya tentang autofocus dari ini gimana? Kira-kira. Autofocusnya sih dia memang bisa face detection ya, namun dia memang tidak bisa eye detection gitu. Sewaktu kita lagi syuting ini kita memang sewaktu kita processing kita juga melihat ternyata ada satu bagian di mana waktu kamera itu melewati si kepalanya si aktor itu ternyata fokusnya malah pindah dulu ke jarak kayak objek yang paling dekat dulu. Baru setelah waktu shotnya udah kelihatan bundanya, dia kembali lagi ke bundanya. Namun memang bagusnya yaitu fokusnya ini dia tidak hunting gitu loh, tidak hunting. Mulus cukup mulus gitu.
Jadi dia nggak ada breeding, tidak ada hunting gitu. Cuma mungkin settingnya yang mungkin saya masih perlu pelajari sih ya gimana delay dia punya fokusnya autofocus system ini sih. Gitu. Kalau di kamera foto kan ada setting misalnya mode untuk mengurangi sensitivity-nya. Jadi kalau ada penghalang yang menghalangi subjek, dia bisa menunggu sejenak, dia tidak pindah kemana-mana. Nah nanti kalau ketemu lagi subjek yang sebelumnya dia harus, jadi ini menarik sekali. Tapi kalau yang kita tidak benar-benar awas waktu nontonnya ya kita agak biasa aja, karena ya mulus gitu loh untungnya ya, jadi tidak hunting dan cukup cepat dia bisa balik lagi. Benar. Ya itu mantap sekali. Oke teman-teman, kita sudah nonton video hasil dari MC88 ini dan juga dengar penjelasan dari Ko Irwan. Ya, terima kasih juga Ko Ence. Iya, jadi udah clear lah semuanya ya tentang apa kapabilitas dari kamera ini. Jadi thank you teman-teman sudah nonton, terutama yang video yang sebelumnya. Mudah-mudahan video yang ini juga diterima dengan baik. Nah, kalau teman-teman suka bisa tulis di komentar, dan kemudian kalau misalnya senang sekali dengan pembahasan video kamera atau videografi di Infofotografi, kita juga akan membahas lagi ya di masa depan. Kita akan bahas lagi kamera-kamera yang profesional yang lainnya dan juga tentang teknik-teknik videografi yang saya pikir terus berkembang ya sekarang itu perkembangannya pesat sekali. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di pembahasan yang berikutnya lagi. Terima kasih. Bye-bye. Bye.